Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi ma sya'allahu kana ma lam yasha' wa lam yakun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Apa yang kita baca tadi dari penjelasan tentang perjalanan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya akan lebih dihayati kalau kita mengambil penjabaran penjelasan dari guru-guru kita. Jadi bukan hanya sekedar mau setoran alat, bukan sekedar mau setoran mufradat, tetapi makna-makna yang terkandung di dalamnya ini luar biasa. Sehingga ada pijakannya. Dalam Al-Quran pun juga sudah dijelaskan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jikalau kalian berbuat baik, maka kalau bisyarti disyaratkan ada namanya musyar ilaih. Nanti akan dijawab. Li anfusikum, sebenarnya kebaikan itu untuk kalian sendiri. Untuk orang yang berbuat baik. Dan makna yang tersirat wa fi mukhtalifil makna, berarti kalau kita buat buruk, keburukan itu untuk diri kita juga. Dan hal ini telah nampak pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan orang-orang di sekitarnya ini pun juga memberikan julukan-julukan terbaik kepada Rasul. Dan julukan itu bukan hanya sekedar penamaan saja, bukan sekedar simbol, tetapi lekat dalam dirinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dijuluki Al-Amin, Al-Amanah, bahkan 1001 macam julukan-julukan yang disematkan kepada Rasul itu belumlah cukup untuk kemudian berusaha menjabarkan akhlak, karakter, watak, bawaan, sifat yang ada pada diri Rasulullah. Sehingga dibuktikan juga di sini oleh Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kalau kita mengaji langsung lihat, oh ini kan urutan 1 sampai 4. Tetapi ternyata inti daripada pembahasan itu ada di poin yang ketiga. Wa qad ikhtaratuhu, bahwasanya dia Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihadzal amal, untuk melaksanakan satu amanah, untuk diberikan kepadanya satu amanah, yang mana amanah itu bergantung dengan keadaannya. Li'annaha, karena sesungguhnya Khadijah sami'at, telah mendengarkan sifat-sifat yang utama pada diri Rasul. Kalau sudah didengarkan seperti ini ceritanya, seperti itu ceritanya, bisidqihi, dengan kejujurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amanatihi, dengan sifat amanah yang telah diberikan julukan itu oleh orang-orang Mekah, wa akhlaqihi, dan buah daripada itu semua akhlaknya ini adalah akhlakus syarif, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Maka Khadijah tergerak hatinya untuk memilih Rasul
mengemban amanah yang lebih besar lagi. Sering kami katakan, thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Allah akan gembirakan seseorang dan Allah akan menjadikan orang itu semakin hari semakin baik, semakin hari bertambah baik dengan modal kebaikan yang ada pada dirinya. Thawabul hasanah bukan hanya sekedar dikatakan jaza, ganjaran. Kenapa dikatakan thawab? Karena lekat seperti mana pakaian yang telah menutup aibnya. Thauban li thaubihi, menjadi pakaian pada dirinya. Kebaikan-kebaikan itu telah menjadi pakaian dalam dirinya, sehingga satu kebaikan yang sudah lekat dalam dirinya akan mengundang, akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Dan ternyata kebaikan daripada sifat-sifat yang ada pada diri Rasul telah mengundang diberikan kepadanya amanah yang lebih besar. Jadi jangan berharap kita akan dapatkan amanah yang lebih besar kalau untuk amanah-amanah yang kecil saja kita belum bisa. Amanah yang kecil semisal jujur dengan diri sendiri atau khidmat kepada diri sendiri, tidak membuat orang lain repot saja, ini sudah merupakan ciri-ciri amanah yang sangat besar. Semisal kita yang buat kotor, maka kita sendirilah yang bertanggung jawab. Kan kita malu ini kalau kita kita sering menganggap Singapura itu negara kafir. Tapi kalau kita ke Singapura, kita malu sendiri sebagai orang Islam. Tidak akan kita temukan orang-orang di sana buang sampah seenaknya di jalan. Ini tempat umum. Semakin itu tempat umum, maka semakin dijaga. Tidak akan kita temukan orang merokok di sembarang tempat. Kenapa? Sudah ada tempat yang sudah disiapkan. Kalau ada orang yang makan permen, ada orang yang sudah ada sisa atau bungkus makanannya, kita sampai sama orang Indonesia saja lihat di sini tidak ada sampah. Akhirnya apa? Karena keadaan sudah tercipta seperti itu, kita kantongi sendiri sampah itu. Ternyata lingkungan itulah yang telah mengajarkan kita. Tapi aneh juga sih, ada sebahagian yang dia mudah beradaptasi ketika dalam satu lingkungan yang baik, tetapi juga mudah terobsesi, terpengaruh ketika berada dalam keadaan yang buruk. Akhirnya tinggalkan Singapura, masuk ke Indonesia. Baru saja berapa jam di Indonesia, sudah sampahnya di mana-mana berantakan. Ya, jendelanya dibuka, naik mobil, kemudian habis makan permen, habis minum apa dibuang begitu saja. Ini untuk tempat umum, kita sudah bisa mendapatkan penilaian seperti itu. Terlebih lagi kalau itu untuk pribadi kita. Maka kuncinya sekarang seperti ini. Kalau kita tidak pandai untuk mempertahankan kebersihan, maka jangan kita buat kotor. Ya sederhana kan? Dan sifat ketika seseorang tidak amanah atas sesuatu yang dibuatnya, ini kan namanya zalim. Lihat, dia makan permen, permennya untuk dia, kulitnya untuk orang lain. Dia makan snack, snacknya untuk dia, sampahnya untuk orang lain. Ini dosanya ini double-double juga kalau seperti ini. Makanya kita mau berlatih supaya kemudian terlatih, maka nanti akan datang amanah yang lebih besar. Kita ini kan mau mendapatkan amanah besar. 30 juz Al-Quran ini kita berharap Allah sematkan dalam diri kita dan Allah munculkan nurnya itu.
Bagaimana mau muncul nurnya? Wong persoalan sampah saja belum bisa kita atasi bersama. Maka Khadijatul Kubra memberikan amanah yang besar ini untuk melihat pembuktiannya. Adakah benar julukan-julukan yang telah disematkan kepada Rasul ini bisa dibuktikan ketika dia diberikan amanah yang lebih besar? Maka kemudian dijelaskan fil khamisati wal ishrina min umrihi, maka pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam telah mencapai usia 25 tahun, berarti sudah sangat matang, sudah dewasa. Dewasa bukan jasadnya saja, tetapi dewasa dari sikap dan dewasa dari pikirannya. Sering kami sampaikan, orang dewasa itu bukan dilihat jasadnya. Seperti mungkin bahasa lu begini. Ada orang yang dia itu kelihatan sudah dewasa, umur 20-an lebih. Kemudian tiba-tiba dia membuat satu gelagat, satu perbuatan yang ditegur sama temannya. Dia katakan, "Mepea-pea teh. Ini kekanak-kanakan dia." Bukan juga berarti kita langsung mau pangkas, mau hilangkan, mau buang itu sifat kekanak-kanakan. Tidak. Kullu qaulun maqamun. Setiap segala sesuatu itu ada tempatnya. Sifat kekanak-kanakan yang ada pada diri kita itu bukan mau dibuang, bukan mau dimatikan, dipadamkan, tetapi kita akan gunakan ketika si kecil, adik kita, ketika si kecil nanti anak kita meminta kita untuk bisa bermain dengan dia, maka kita mencairkan suasana mengikuti keadaannya. Orang dewasa seperti itu, pandai menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Maka kalian kalau sudah ngaku dewasa, jangan katakan, saya tidak mau main anak-anak, itu permainan anak-anak. Tidak, ada tempatnya tersendiri. Justru dikatakan dewasa seseorang ketika si kecil meminta dia dan kondisinya pun juga kondusif, memungkinkan, maka dia mengkondisikan dirinya. Oh, ini baru dibilang orang dewasa. Bukan mengkarbit anak kecil untuk menjadi orang dewasa seketika, tidak. Maka ternyata memang pondok pesantren ini sudah amat sangat lengkap sekali pendidikan yang kita tempuh di dalamnya. Zahiran wa batinan, secara lahir dan batin, 24 jam. Kita diharapkan ini untuk senantiasa dalam pengawasan dan pembiasaan untuk kebaikan-kebaikan. Supaya nanti kalau itu sudah terbiasa, Masya Allah, nanti akan menjadi sifat. Kan keterlaluan kita kalau sudah mondok 2 tahun tapi belum jadi hakikat dalam dirinya. Kemarin kan kita sudah katakan, seseorang hanya akan dikatakan al-istiqamah kalau 2 tahun berturut-turut dia sudah terbiasa untuk menjaga amal-amalnya. Maka pada saat usia yang ke-25 itulah beliau sallallahu alaihi wasallam ingin dibuktikan kepadanya tentang keutamaan-keutamaan sifat dengan kebaikan-kebaikan yang disematkan kepadanya. Diberikan amanah untuk berlayar ke Syam, membawa perdagangan yang begitu besar. Marratan tsaniyah, untuk kedua kalinya, yang dalam kisah sebelumnya sempat beliau sallallahu alaihi wasallam itu dengan pamannya bersafar juga untuk melakukan hal yang sama. Maka pada saat usia yang ke-25 beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat sendirian. Jadi kalau laki-laki ini sebaiknya memang punya jiwa melanglang buana, punya jiwa ini untuk siap hidup di tanah orang, siap untuk kemudian berkompetisi
di berbagai tempat, berinteraksi, berjumpa, bergaul, berbaur dengan segala jenis karakter hidup manusia. Saya ingat pesan Maulana Ibrahim, beliau katakan 124.000 karakter manusia, berapapun jumlahnya penduduk bumi ini, hanya terwakilkan di antara 124.000 karakter itu. Maka kalau kalian benar-benar mau menjadi manusia yang paripurna dalam sifatnya, minimal kalian menjumpai 124.000 karakter itu. Ya, jumpa mulai dari segala jenis lapisan masyarakat dengan berbagai karakternya. 124.000 karakter itu, itulah yang akan mendewasakan kita. Bagaimana ketika kita tidak punya, bagaimana ketika kita punya, bagaimana ketika kita dilecehkan, bagaimana ketika kita dimuliakan. Semua bermuara di hati kita. Oh, saya kalau dilecehkan seperti ini, saya kalau dimuliakan seperti ini. Sederhananya apa? Hatinya senantiasa terjaga, sehingga dia hanya sibuk untuk memuji Allah. Paling dia katakan, ya akramakumullah, yang maha memuliakan, yang maha mulia itu adalah Allah, dan yang maha memuliakan itu adalah Allah. Sehingga dia tidak bangga diri dan lupa diri ketika dia dimuliakan. Dan tujuan perdagangan ke Syam ini adalah tujuan yang sangat hikmah sekali. Dihantarkan kepada satu negara yang penuh dengan kemewahan, bergelimang dunia di sana, untuk melihat adakah kita berubah ketika tiba di sana. Adakah kemudian amanah itu pun juga telah punah dengan sebab melihat segala keindahan gemerlap yang ada di sana. Maka apa yang terjadi? Ternyata terbukti di sini. Membawa perdagangan barang dagang yang begitu banyak sekali, milik daripada Sayyidati Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Wa kanat, untuk ditunjukkan sama kita siapa itu Khadijah dan seberapa banyak barang dagangan yang dibawa oleh Rasul miliknya Khadijah. Wa kanat, dan adalah Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha dzata syarafa wa mal. Beliau radhiyallahu ta'ala anha adalah pemilik daripada kemuliaan nasab. Dia juga ini dari orang-orang Quraisy yang terkenal. Bahkan Khadijah adalah generasi keempat dan dia putri satu-satunya. Sehingga dari generasi keempat dia pewaris tunggal. 2/3 tanah yang ada di Mekah itu miliknya Khadijah. 2/3 dinar dan dirham yang ada di Mekah itu adalah miliknya Khadijah. Bayangkan 2/3. Kalau kota Palopo ini 2/3 milik kita seorang diri, bagaimana kayanya kita coba? Ini Khadijah yang mendapatkan kedudukan sebagai pewaris tunggal. 2/3 harta kekayaan yang ada di Mekah itu adalah miliknya. Maka diawali pertama 1/3 itu dijadikan sebagai barang dagangan untuk dibawa oleh Rasul. Maka 700 ekor onta lengkap dengan segala muatannya. Kalau satu ekor onta dengan segala muatannya itu diibaratkan sekarang dengan satu mobil Fortuner, berarti 700 mobil Fortuner sedang iring-iringan untuk mengawal Rasul dalam perdagangan yang diamanahkan oleh Khadijah. Ini amanah yang besar ini.
Sasarannya adalah hati. Takut kita ini sampai merusak hati. Hati kita tidak kuat. Makanya jangan paksakan dunia itu datang dalam genggaman kita, karena Allah lebih tahu kapasitasnya kita. Allah tidak mau kita berpaling darinya. Allah lebih tahu hati kita itu akan goyang, akan goyah kalau diberikan lebih daripada apa yang ada di genggamannya. Kan tidak sedikit orang ketika sudah diberikan dunia, sudah dia berpaling dari Allah. Sudah kemudian dia sudah berubah pikirannya dan sebagainya. Sehingga amal-amalnya pun juga berantakan. Masih bagus kalau sekedar berantakan. Kalau berantakan kan masih bisa kemudian diraih lagi. Tapi ini sudah hilang, lepas, lenyap seketika. Kenapa? Karena dia belum mampu untuk menggenggam dunia dan dia paksakan dunia itu. Khadijatul Kubra sebagai pemilik harta kekayaan yang begitu banyak sekali, memberikan amanah itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan beserta dengan pelayan-pelayannya Khadijah juga. Wa kana ma'ahu, dan adalah bersama baginda sallallahu alaihi wasallam khadimuha, pelayan daripada Khadijah. Diperkenankan, dipersilahkan, diperintahkan, silakan kamu ikut sama Rasul, silakan kamu ikut sama Muhammad. Saat itu masih disebut dengan namanya karena belum menjadi nabi. Silakan engkau ikut dengannya. Dan ini adalah ujian yang terakhir sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Diberikan ujian berupa harta, diberikan ujian berupa jabatan, strata dan sebagainya. Dan ternyata alhamdulillah beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil melewati masa-masa tersebut sehingga amanah tertunaikan, dan beliau tidak mau mengambil, bahkan kalaupun itu sudah menjadi haknya, beliau tidak mau mengambil secara langsung kecuali diberikan oleh Khadijah. Hasil dagangan itu kemudian dibawa dan dikembalikan kepada Khadijah. Tidak dia katakan kan seperti ini biasa. Biasa kita lihat ciri-ciri orang tidak amanah. Kita bahas madu tadi ya. Ada orang yang diberitahu, ini ada madu, saya berikan, saya titip sama kamu 5 botol. 1 botolnya harganya 10.000 dari saya. Kemudian singkat cerita dia bisa jual madu itu. Apakah harganya 15.000 atau berapa terserah. Tadi sudah dijelaskan akotnya saya cuma sama kamu 10.000. Tapi kalau dia ini benar-benar orang yang menantikan surga, at-tujjarul sadiqul amin ma'asyuhada'i wassalihin, maka dia tidak katakan 10.000 kan yang sudah kita akotkan, saya jual 5.000 bagian saya dong. Tidak langsung dia potong seperti itu. Dia serahkan semuanya. Berapa yang dia dapatkan. Kenapa dia yakin kepada Allah? Dan ternyata inilah hebatnya muamalah di dalam Islam. Orang yang baik di dalam muamalahnya, baik itu pedagang dan yang berdagang, seharusnya semua faham. Tapi kan aneh juga ternyata. Dan anggaplah itu sebagai ujian. Awalnya kita diberikan akot 10.000. Kemudian kita berhasil menjual 15.000. 5 botol jadinya 75.000. Kita mau belajar jadi orang amanah dan sidik. Maka 75.000 langsung kita kembalikan. Tabe, madunya sudah terjual habis. Ini hasil penjualan 75.000. Yang aneh juga, kalau pemilik modal ini tidak bersifat seperti mana sifatnya Khadijah. Rakus dia. Ternyata bisa ya 15.000 ya. Akhirnya apa? Dia tidak memberikan haknya orang yang diberikan amanah, bahkan dia mengambil haknya orang lain. Tsumma na'udzubillah. Padahal ketika dia menunaikan haknya orang lain itu sebenarnya dia akan mendapatkan berlipat kali ganda keutamaan di dalamnya.
Seperti kisah yang masyhur, ya, satu orang pekerja yang tidak sempat mengambil gajinya, kemudian dia pergi, maka majikannya beritahu, wah ini kalau tinggal saja ini akhirnya mubazir juga, mau diapain ini? Akhirnya gajinya itu dibelikan 1 pasang kambing. Setelah itu ternyata orangnya ini pergi sekian lama, 20 tahun baru balik. Begitu balik-balik baliknya dia di dalam keadaan dia tidak punya apa-apa. Dia balik-balik ini dalam keadaan dia sudah bangkrut. Kemudian baru jumpa dengan majikannya yang 20 tahun yang lalu. Dia datang, katanya mau datang untuk melamar kerja berikutnya. Tapi majikannya beritahu, justru saya yang mau melamar kerja sama Tuhan. Berkah daripada gaji yang dulu kamu tinggalkan, saya belikan 1 pasang kambing, dan ternyata yang kamu lihat sepenuh bukit itu sudah tidak nampak lagi ada rumputnya. Kenapa? Sepenuh bukit itu sudah dipenuhi dengan domba-domba, dengan kambing-kambing. Maka dia katakan, itu semua milik kamu, katanya. Dia sendiri kaget, kapan saya punya seperti ini? Iya, dari kambing-kambing yang telah beranak pinak. Saling amanah satu sama lain. Maka apa yang terjadi? Yang punya gaji juga tidak mau menerima. Dia katakan, saya tidak mau kalau begitu. Ini bukan punya saya, yang menggembala adalah Tuhan, yang merawat adalah Tuhan. Maka yang merawat juga dibilang, tidak, ini punya kamu. Saya juga tidak mau mengakui ini sebagai punya saya. Bagaimana ini? Akhirnya bayangkan loh, saking solehnya mereka bertengkar untuk tidak memiliki. Bukan bertengkar untuk saling berebut, ini punya saya, ini punya saya, tidak. Dia bertengkar, tidak, jangan berikan sama saya, jangan berikan sama saya, ini milikmu. Dia katakan, bukan milik saya, ini milik Tuhan. Akhirnya dibawa kepada qadhi, pengadilan yang begitu adil dan seadil-adilnya. Dia katakan kepada pegawainya, bagaimana? Saya tidak mau, itu bukan hak saya. Kemudian tuannya sempat bangkrut, tapi kemudian dia tertolong dengan sebab ikhlas dia menggembala kambing. Tuhan, bagaimana? Saya tidak mau juga, itu bukan punya saya. Bagaimana jalan keluarnya? Maka jalan keluarnya cuma mau ditanya kepada penggembala yang tadi majikan, Tuhan punya anak gadis? Iya, saya punya anak gadis. Maka diberitahu, kalau seperti itu silahkan saya beritahu kepada laki-laki ini untuk melamar anak Tuhan. Maka itu kemudian juga akan menjadi maharnya. Ini pengadilan yang seadil-adilnya, bukan malah kemudian mencelakakan satu sama lain. Maka kalau saja amanah yang semakin besar itu sudah bisa dipegang dengan benar, dengan sebenar-benarnya keadilan, maka yakin dan percaya dia akan bangkit berdiri menjadi Khalifatullahi fil ard. Dia akan mewariskan, dia akan menjadi pemikul amanah untuk mewujudkan daripada syariah ilahi di permukaan bumi ini. Maka kembali kita merenung dalam diri kita, tidak usah ditegur. Yang paling baik menegur itu adalah diri kita sendiri. Jangan katakan, tidak ada yang lihat. Memangnya Allah tidak lihat kita? Ya. Artinya kalau memang kita tidak mau hambur itu kulit permen, tidak mau kita hambur itu kulit snack kita dan sebagainya, dikantongi. Kalau tidak mau dikantongi, dimakan dengan bungkusnya saja sekalian. Jangan jadi orang zalim. Kan seperti itu. Jangan sampai menjadikan dosa jariah. Salah satu jalan bagi iblis untuk kemudian membuat kita susah dalam menghafal, susah dalam menerima kebaikan, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu nurun la yu'tillahu bil ma'asi. Agama, ilmu agama dan segala yang berdampingan dengan agama itu adalah cahaya, adalah nur, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memasukkan nur itu,
ke dalam hati, yang di dalam hati itu ada maksiat. Maksiat itu kepada diri sendiri. Coba, bagaimana maksiat sama diri sendiri? Ya, dia cuma mau senangnya saja, yang lain biarlah susah. Bayangkan kalau itu bisa bisa mengundang penyakit, kemudian mendatangkan wabah ataupun juga ya semacam tikus atau apa dan sebagainya, naudzubillah. Sehingga kalau mau dikomparasi lagi, ternyata kisahnya Miqdad al-Miswad sudah cukup untuk menyadarkan kita betapa pentingnya kita menjaga kebersihan itu. Betapa pentingnya kita amanah dengan diri kita sendiri. Sehingga tikus yang ada di sekitar Miqdad al-Miswad saja dia bingung. Ini saya mau datang makan beras, mau datang makan padi, mau datang gigit pakaiannya santri ini bagaimana? Wong dia ini sendiri tidak memberikan ruang kepada saya untuk itu. Maka apa yang terjadi? Tikus yang datang kepada Miqdad itu dia malah membawakan kepingan-kepingan emas. Bagaimana kepingan emas? Bagaimana tikus mau berkhidmat kepada kita kalau ternyata kita sendiri ini masih mengundang tikus itu untuk datang? Wallahu a'lam bishawab. Cukup nih insyaallah. Ya. Sekarang kita muhasabah saja, tanya dalam diri kita. Semoga kita bisa menjadikan ini sebagai pelajaran. Dan yang paling penting lagi adalah ya, jangan pernah menganggap ada tempat aman untuk bermaksiat. Ada tempat aman di dalam hati kita juga ini untuk kemudian menganggap tidak ada yang lihat kita. Kalau tidak ada teman kita yang lihat, tidak ada ustadz kita yang lihat, pembina kita yang lihat, yakin Allah melihat kita. Dan kita kalau sudah datang perasaan malu dalam diri kita, kita dilihat oleh Allah, akan datang hakikat iman dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Takrar. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.